إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus ada di dalam benak kita, harus ada di dalam pikiran, harus ada di dalam hati kita bagaimana upaya-upaya kita untuk memperbaharui ketakwaan, untuk agar kita terus rasa takut ini, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala terus bertambah. Karena kita mungkin sama-sama mengetahui tidak lain dan tidak bukan hal yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah takwa. Dan kemuliaan kita baik dunia maupun di akhirat itu yang menjadikan kita mulia di dunia dan di akhirat adalah takwa. Yang juga Allah di antaranya Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu ya'malun. Allah mengingatkan kita, Allah katakan, kalau sekiranya saja penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung, suatu daerah amanu wattaqu, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan itu tidak dapat diukur dengan banyaknya, tidak dapat diukur dengan jumlah, tetapi keberkahan itu dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita hari-hari. Ada yang cuma 20.000 satu hari, 30.000 satu hari,
tetapi dia mungkin merasakan keberkahan, ketenangan di dalam hati. Ada yang 1 juta sehari, justru belum tentu menjadikan itu sebagai standar keberkahan. Istrinya tidak patuh terhadap dia, anaknya tidak patuh terhadap dia. Ini bentuk-bentuk mungkin bentuk-bentuk bisa menjadi contoh belum adanya keberkahan di dalam apa yang dia dapatkan. Sidang yang hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini kita atau khatib mengajak kita semua untuk mentadabburi satu ayat Al-Quran. Dan ini pelajaran untuk kita semua. Pelajaran untuk kita semua. Karena Al-Quran ini adalah pedoman kita. Pedoman kita, bahkan pedoman bagi seluruh manusia, baik itu dia mukmin maupun kafir. Dan janganlah kita sekali-sekali jauh dari pedoman kita ini, pedoman kehidupan kita. Semua langkah-langkah, keputusan-keputusan kita haruslah yang menjadi standarnya, yang menjadi saringannya ada Al-Quran. Dan disitulah letak kemuliaan kita. Sidangnya bagaimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang akan kita tadabburi adalah surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Satu ayat ini menjelaskan kepada kita apa yang kita inginkan. Semua manusia menginginkan kebahagiaan di dunia. Tidak ada manusia termasuk kita yang tidak menginginkan kebahagiaan di dunia. Cuma cara untuk mencapai kebahagiaan itu orang bermacam-macam cara. Ada yang menjadikan kekayaan sebagai standar kebahagiaannya. Ada yang menjadikan pangkat sebagai standar kebahagiaannya. Ada yang menjadikan wanita sebagai standarnya. Ada yang menjadikan kekuasaan. Ada yang menjadikan sebagainya dan sebagainya standar kebahagiaan. Tetapi di sini Allah menjelaskan kepada kita semua apa yang menjadi standar kebahagiaan menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah berikan kita pedoman, dan di antaranya ini standar kebahagiaan. Di antaranya di dalam surat An-Nahl ini ayat 97. Kita melihat bagaimana orang yang memilih selain apa yang Allah katakan ini, apakah hidupnya bahagia? Kita melihat dari sejarah bagaimana orang-orang terdahulu yang memilih harta, jabatan, kekuasaan, wanita sebagai standar kebahagiaan. Apakah dia bahagia? Di dalam sejarah Al-Quran menceritakan bagaimana orang-orang yang ingkar kepada Allah. Namrud, bagaimana kekuasaan Allah berikan kepada Qarun, Allah berikan harta kepada Abu Jahal,
Abu Lahab. Abu Jahal itu bukan nama aslinya. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Dia tuh Abu Jahal itu artinya bapak bodoh. Tapi sebenarnya bukan bapak bodoh. Dia gelar dia di masyarakat Quraisy pada saat itu Abul Ahkam, ahli hukum, profesor kalau kita sekarang. Tetapi yang panggil dia Abu Jahal, Allah dan Rasul yang panggil dia Abu Jahal. Posisi dia pada saat itu, dia pemimpin Darun Nadwa. Darun Nadwa itu semua kepala-kepala suku dari kabilah-kabilah yang ada di Quraisy. Kabilah-kabilah itu berkumpul di satu tempat namanya Darun Nadwa. Mereka membicarakan, menyimpulkan suatu hukum atau permasalahan yang besar, atau misalnya ada peperangan, bagaimana membicarakan masalah peperangan juga di situ di Darun Nadwa. Dan pemimpinnya pada saat itu Amr bin Hisham, atau dia punya gelar Abul Ahkam, atau yang kita kenal dengan Abu Jahal. Ini di antara sejarah-sejarah dulu yang baik itu di dalam Al-Quran Allah ceritakan maupun di dalam kitab-kitab sejarah tentang bagaimana orang-orang dulu yang Allah beri kekuasaan, Allah beri harta, dia menjadikan standar kebahagiaannya di situ. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nahl ini Allah katakan, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Syarat yang pertama Allah katakan, "Man amila sholihan." Barang siapa yang beramal soleh. Syarat pertama adalah amal soleh. Wa huwa mu'min. Syarat kedua dia adalah seorang yang beriman. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan pasti Allah katakan, pasti kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Dan Ibnu Abbas mengatakan hayatan thayyibah ini, Ibnu Abbas mengatakan fi dunya, ini di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan balas di akhirat dengan balasan sebaik-baik balasan. Syarat pertama adalah amila soleh, amal soleh. Dan ini amal soleh sangat luas. Sholat, amal soleh. Sholat tepat waktu, amal soleh. Kita sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, mendidik keluarga kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh. Bersedekah, amal soleh. Dan kita tinggal mengkreasikan bagaimana amal soleh ini terus tumbuh di dalam kehidupan kita. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati mengutip beberapa contoh daripada orang-orang terdahulu. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menyumbangkan 100 ekor unta beserta isinya terdiri dari anggur dan sebagainya ketika pada saat itu masih masa panceklik, masa kesusahan. Barang dagangan emas Utsman datang ke Madinah, memasuki Madinah, dan semua pedagang-pedagang Madinah datang untuk menawarkan onta, 100 ekor onta punya Utsman. Dan di antara mereka mengatakan, kami akan bayar 5 kali lipat dari harga biasa. Tetapi Utsman mengatakan, saya jual dengan 10 kali lipat. Siapa yang sanggup membayar 10 kali lipat, maka saya akan berikan barang ini kepadanya. Akan tetapi pada saat itu tidak ada satu orang pun pedagang di Madinah pada saat itu mampu untuk membayar 1
100 ekor unta beserta isinya kepunyaan Utsman. Kemudian Utsman mengatakan, saya telah menjual 100 ekor unta ini beserta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allah membalas satu kebaikan dengan 10 kali lipat. Ini diantara contoh apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan di dalam beramal menggunakan harta. Contoh yang lain, Khatim Mutib di dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Athir, kitab At-Tarikh yang dikarang oleh Ibnu Al-Athir, bercerita tentang dengan judulnya adalah bab tentang penaklukan kota Amuria. Kota Amuria itu kota yang berada di Turki pada saat itu. Khalifah Al-Mu'tasim yang dia mempunyai kekuasaan pada saat itu di Baghdad mendengar satu orang wanita dilecehkan di Amuria yang pada saat itu menjadi kekuasaan Romawi. Apa yang beliau lakukan? Al-Mu'tasim mengirim pasukan yang panjangnya yang pangkalnya dari Baghdad dan ujungnya di Amuria, Turki, untuk membebaskan, untuk memuliakan, membela hak daripada satu orang wanita muslimah. Dan ini bentuk contoh bagaimana kepada kita, bagaimana kekuasaan beramal dengan kekuasaan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain kepada kita dalam mencapai kebahagiaan di dunia. Hayatan thayyibah, untuk mencapai hayatan thayyibah dengan mengkreasikan amal soleh kita. Dan kita bisa mencontoh bagaimana orang-orang terdahulu kita. Ada yang berjuang, ada yang beramal dengan hartanya, ada yang berjuang atau beramal dengan kekuasaannya, ada yang berjuang dengan nyawanya. Dan ini kreasi bagi kita. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama amal soleh. Dan yang kedua adalah wa huwa mu'min. Dan dia beriman. Iman artinya at-tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisan wa amalu bil jawarih. Iman itu tidak sekedar untuk diucapkan di hati, tidak sekedar untuk diucapkan di mulut, tidak juga sekedar dilakukan dengan perbuatan. Tetapi imam ini harus mencakup 3 aspek tadi. Dia kita yakini di dalam hati, kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita lakukan dengan anggota badan kita. Ketika 2 hal ini betul-betul kita lakukan, kita laksanakan, Allah akan jadikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita akan lihat Allah janji kepada kita, pasti Allah katakan kami akan memberikan baginya kehidupan yang baik di dunia. Dan di akhirat Allah katakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan balas dengan sebaik-baik balasan di akhirat. Apa balasannya? Di antaranya Allah mengatakan innal lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wa la tidza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu Allah jadikan kebun-kebun wa hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan anggur-anggur, wa ka'san dihaqa, dan Allah berikan kepada mereka gelas-gelas yang sudah
menjadi pemiliknya masing-masing. Wa kawaiba atraba, dan Allah akan berikan bidadari-bidadari yang masih muda belia. Jazaan min rabbika ata'an ihsana, dan ini merupakan balasan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. La yasma'una fiha lagwa wa la kizaba. Tidak ada kata-kata dusta di dalam surga. Tidak ada kata-kata bohong. Di dalam ayat yang lain, illa qilan salaman salaman, dan kata-kata di dalam surga itu adalah kata-kata keselamatan kepada sesama kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita dapat benar-benar melakukan atau mengkreasikan amal saleh kita dengan segala bentuk kemampuan yang ada pada diri kita. Kita sebagai orang tua membina generasi, membina anak, membina keluarga kita agar sama-sama kita semuanya mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun merupakan amal saleh. Ketika ada kemudahan kita berbagi kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, itu pun bentuk amal saleh. Dan banyak amal soleh yang mungkin yang dapat kita kerjakan, dan mudah-mudahan terus amal-amal soleh kita dapat kita tingkatkan, dan Allah beri petunjuk kita semua yang ada di sini dan kepada keluarga kita semua agar kita dapat melakukan peningkatan dalam melakukan amal-amal soleh kita. Barakallahu fil Qur'anil azim, manfa'na wa yakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Suriah. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina fi Yaman. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعينكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.